Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Masih dalam program Kopi Pagi dan kita telah memasuki sesi dialog interaktif bersama saya Imam Muhlis. Akan menemani Anda untuk membahas topik kita pagi ini, yakni menjaga ketersediaan pupuk di awal musim tanam. Dan untuk membahas hal itu nanti kita akan memperbincangkannya dengan Ketua Kelompok Tani Indra Gila 6 Desa Paberasan, ada Pak Hermanto, dan Akaun Eksekutif PT Pupuk Indonesia Wilayah Madura, ada Pak Denny Eka Lesmana. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu suara dan tanggapan masyarakat terkait dengan topik kita hari ini. Saya Igor dari Desa Parsanga, Kecamatan Kota. Di sini saya ingin menyinggung tentang ketersediaan pupuk karena di Desember ini, sebagaimana kita ketahui, adalah awal musim tanam ya. Jadi untuk komoditas di Sumeneb ini kan berupa padi. Untuk bisa mencapai hasil produksi yang banyak, yang masif tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan pupuk. Maka besar harapan saya, harapan kita semua, agar ketersediaan pupuk ini dapat tertangani dengan baik berupa kualitasnya terjaga, kita mendapatkan kualitas terbaik dan juga secara kuantitas itu bisa dilebihkan, Pak, agar kita bisa mencapai swasembada pangan khususnya di Sumeneb ini. Maka saya harap pemerintah bersatu padu agar dapat mensukseskan program pada awal musim tanam ini. Saya Faisal dari Desa Kalenget Timur. Dalam dunia pertanian, pupuk ini menjadi faktor yang cukup penting untuk para petani, utamanya pada awal musim tanam agar tanaman bisa tumbuh dengan subur serta maksimal, sehingga buah yang dihasilkan nanti berkualitas tinggi serta mewujudkan swasembada pangan. Nah, maka dari itu pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk untuk para petani yang cukup. Ya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 662 317 0328 untuk luar area atau di WhatsApp kami di 081 133 501. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Hermanto, Ketua Poktan Indra Gila 6. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hermanto. Waalaikumsalam Mas Imam. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas Imam. Iya. Pak Hermanto, topik kita hari ini menjaga ketersediaan pupuk di awal musim tanam. Namun sebelumnya mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu kegiatan teman-teman petani Pak saat ini, terutama di Poktan Indra Gila 6 ini Pak Hermanto. Oke. Terima kasih Mas Imam. Memang kegiatan untuk di kelompok saya, kelompok tani Indra Gila 6, itu sudah persiapan semua dalam menghadapi musim tanam yang pertama ini. Jadi semuanya kelengkapan di pertanian sudah diantisipasi untuk kelancaran, terutama ya di masalah benih dan juga pupuk, itu semuanya harus siap seperti itu Mas Imam. Iya, mungkin juga bisa dijelaskan apa saja yang disiapkan selain dari pupuk dan benih tersebut Pak Hermanto, semisal apa saja begitu. Iya,
memang untuk pupuk tahun 2024 itu untuk memasuki musim tanam pertama, itu kuotanya memang yang diambil pupuk itu sisa di tahun 2024. Namun untuk saat ini pupuk itu tersendiri memang karena banyak penambahan kuota dari pemerintah, akhirnya kesiapan untuk pupuk sendiri itu sudah semua di anggota saya semuanya sudah memiliki dan siap untuk ditabur ketika nanti benih itu juga ditabur untuk siap ditanam seperti itu. Dan saat ini pupuk yang dipergunakan untuk maksud saya benih yang dipergunakan untuk anggota saya memang banyak yang sudah tersedia di kios-kios benih. Juga ada sekalipun meskipun masih menggunakan benih dari benih tradisional seperti itu. Contohnya seperti Ciherang, seperti pokoknya jenis yang sudah dikemas seperti itu. Ya. Untuk padi gitu Pak Hermanto ya. Kenapa? Untuk padi kan, untuk tanaman padi. Untuk benih padinya seperti itu. Iya. Kemudian untuk terkait dengan ketersediaan pupuk sendiri tadi Pak, itu prosesnya seperti apa sehingga bisa menjaga ketersediaannya di awal musim tanam ini? Ya, baik. Seperti yang saya katakan tadi, untuk persediaan pupuk karena banyak penambahan kuota dari pemerintah dan juga harus wajib ditebus persediaan pupuk itu, makanya insya Allah semua kelompok tani yang berada di Kabupaten Sumeneb itu harus menebus seperti itu. Makanya untuk pupuk sekarang ini seperti urea, ponska, pokoknya yang terlibat di pupuk bersubsidi itu insya Allah semua kelompok tani sudah siap dengan adanya penambahan pupuk yang seperti itu, Mas Imam. Ya. Untuk kelompok tani di Interclass sendiri ada berapa anggota Pak? Dan mungkin juga bisa disebutkan berapa kuota yang diterima dari pemerintah ini Pak? Oke, ya. Untuk kelompok saya, ini cuman sekarang ada yang tergabung 32 orang tersisa karena memang banyaknya berdirinya kelompok-kelompok baru. Jadi akhirnya tiap kelompok rata-rata itu memang anggotanya itu hanya di bawah 40 orang. Seperti itu. Untuk di saya sendiri itu yang tergabung di kelompok tani keanggotaannya itu 32 orang. Cuman kuota yang diajukan sesuai dengan rencana definitif kelompok tani awal itu sudah sudah berubah karena adanya penambahan pupuk. Sehingga itu untuk kuota untuk kelompok saya sendiri itu masih belum tahu secara pasti karena saya memang sering bertanya di Dinas Pertanian sendiri dan bahkan di kios itu karena tiap waktu ada perubahan kuota. Jadi kadang bertambah seperti itu. Bisa berubah berkurang karena ada realokasi pupuk karena tidak ditebus seperti itu Mas Imam. Makanya yang valid untuk kota itu masih belum tahu semestinya seperti itu. Karena adanya perubahan-perubahan dan penambahan kuota seperti itu Mas Imam. Kalau untuk penambahan kuota sendiri dari awal berapa mungkin jumlahnya Pak Hermanto? Mungkin bisa diketahui atau bagaimana? Nah, untuk penambahan sendiri kuota itu biasanya hampir 100%. Nah, makanya untuk pupuk kebutuhan di musim tanam pertama ini hampir semuanya terpenuhi. Jadi artinya ketika nanti masyarakat tani khususnya di kelompok-kelompok tani itu turun ke sawah, tidak akan kesulitan lagi untuk hal pupuk. Mungkin ya nanti kebutuhan kekurangannya itu cuma sedikit saja.
Makanya nanti bersambung ke tahun 2025, ini kan sudah dari awal lagi untuk kuota pupuk seperti itu, Mas. Itu untuk pengajuan kuota pupuk dalam jangka setahun atau per periode atau seperti apa, Pak Hermanto? Memang pengajuan pupuk itu rencana definitif kelompok tani itu diajukan setiap 1 tahun. Satu tahun. Itu. Cuman turunnya itu nanti per musim tanam. Jadi pemerintah mengatur turunnya pupuk itu harus kuota diambil sesuai dengan per musim tanam. Artinya ada musim tanam pertama, ada musim tanam kedua, itu musim kemarau, dan ada musim ketiga, itu seperti jagung, kedelai, dan lain-lain itu. Pokoknya lepas dari tanaman padi seperti itu. Berarti ada 3 musim tanam dan itu kuotanya juga berbeda-beda Pak Hermanto diterima ya, tiap musim tanam ya? Atau sama? Ya betul. Memang kota yang terbesar, yang paling besar kotanya itu di musim tanam pertama. Masalahnya itu masyarakat tani secara bersamaan itu langsung tanamnya itu ke padi. Karena memang di Pangeran memang cukup di musim tanam pertama ini. Kalau untuk pupuk sendiri selain pupuk bersubsidi mungkin ada juga yang menggunakan pupuk non subsidi Pak Hermanto di kelompok tani Indragila 6 atau hanya mengandalkan dari subsidi itu sendiri Pak Hermanto? Memang ada upaya di kelompok tani saya itu, memang anjuran dari Dinas Pertanian untuk organik atau pupuk cair lainnya untuk beralih dari pupuk subsidi. Cuman kadang masyarakat tani masih belum menerima secara puas. Karena apa ya, jadi tradisi mulai dulu itu kalau masyarakat tani tidak dikena oleh pupuk subsidi seperti urea dan Ponska, itu merasa kurang sempurna seperti itu, Mas Imam. Iya. Tapi kalau misalnya terjadi kelangkaan, apa upaya yang dilakukan selain kalau tidak menggunakan non subsidi atau menggunakan hal lainnya Pak Hermanto? Itu kelangkaan kan untuk saat ini kemungkinan besar masih belum terjadi. Cuman alternatif antisipasi untuk kelangkaan seperti itu memang ada sosialisasi sementara, tapi masih belum sepenuhnya dari Dinas Pertanian. Untuk masyarakat tani akan dialihkan terutama ya ke organik itu seperti itu. Dan juga kemungkinan ada kelompok pupuk cair yang masih belum juga ke bawah, belum diterapkan seperti itu. Mungkin ada upaya atau hal yang dilakukan dari Poktan Indragila 6 sendiri kepada Dinas Pertanian atau kepada penyuluh untuk apa istilahnya ya, mensosialisasikan atau juga berkomunikasi agar tidak terjadi kelangkaan ataupun juga cepat ditebus untuk pendistribusian pupuk sendiri Pak Hermanto? Iya, untuk kelompok saya atau masyarakat tani yang lain memang sangat berharap itu pertahankan untuk penambahan kuota yang sudah berjalan seperti di tahun 2024 seperti ini. Jadi artinya nanti masyarakat tani semuanya akan merasa puas dengan adanya pupuk bersubsidi yang tidak berkurang. Dan alternatif lain seperti tadi juga saya sangat berharap kemungkinan nanti masyarakat tani bisa menerima dengan cara-cara lain seperti pupuk selain bersubsidi tadi, seperti organik juga dan pupuk cair, gimana artinya untuk mensosialisasikan ke bawah ke masyarakat biar masyarakat bisa paham dan bisa menggunakannya seperti itu. Iya, mungkin juga terakhir Pak Hermanto, apakah ada kendala atau hal yang disampaikan baik kepada rekan sama di Poktan Indragila 6 atau kepada pemerintah Pak Hermanto? Baik, memang sebenarnya kendala yang utama untuk pupuk ini masih nomor 2. Untuk memasuki musim tanam kedua terutama untuk tanam
musim tanam pertama seperti ini memang musim hujan, jadi air bahkan bukan berkurang, Melimpah gitu bahkan ya. berlebihan seperti itu. Jadi harapan sepenuhnya dari masyarakat Tane, gimana caranya untuk mengatasi dalam masa musim tanam kedua itu tidak kekurangan air. Irigasi sendiri untuk di tanah pertanian sudah ada, irigasinya, cuman sumber airnya yang masih kurang. Akhirnya nanti bisa juga menggagalkan panen musim tanam kedua para petani. Itu harapan yang paling besar dari masyarakat Tane. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Hermanto. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pendengar, masih ada obrolan lainnya dengan narasumber kedua nanti. Pastikan tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, dan juga di channel YouTube kami. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, pendengar masih di Kopi Pagi, dialog interaktif pagi ini. Kalau tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ketua Kelompok Tani Indra Gila 6 Desa Berasan, Pak Hermanto. Dan saat ini sejatinya kami akan juga berbincang dengan Akun Eksekutif PT Pupuk Indonesia Wilayah Madura, Pak Denny Ekarismana. Namun untuk keyword kami masih berusaha untuk menghubungi beliau. Dan seperti topik kita pagi ini mendengar, yakni menjaga ketersediaan pupuk di awal musim tanam. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Hermanto bahwasanya untuk sementara saat ini di Poktannya, yakni di Indra Gila 6, kuota pupuk masih terpenuhi dan sudah melakukan beberapa persiapan untuk awal musim tanam di awal musim tanam pertama ini, yakni untuk tanaman padi. Beliau juga sudah menceritakan bahwasanya komunikasi terus dilakukan kepada seluruh anggota, juga untuk penyuluh dan juga untuk ke Dinas Pertanian. Dan sementara itu untuk dari di Kabupaten Pamekasan di tahun 2024 ini mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 24.413 ton untuk jenis urea dan sebanyak 23.121 ton untuk NPK. Dan dari penjelasan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Nolo Garjito menyebutkan hingga minggu pertama bulan Desember serapan pupuk urea sudah 74%, sedangkan NPK 67%. Juga petani yang bisa menebus pupuk bersubsidi adalah
petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayah masing-masing dan masuk dalam rencana defisit definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK. Dan untuk sementara itu juga dari anggota Komisi 2 DPRD Pamekasan ada Pak Tabri mengatakan sebelum memasuki masa tanam pihaknya juga sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa gudang penyangga di daerahnya untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Selain itu pihaknya juga sudah memanggil sejumlah pihak terkait guna memastikan alokasi pupuk bersubsidi itu sudah bisa diakses oleh para petani. Karena itu juga Tabrani meminta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3 setempat untuk benar-benar mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Pihaknya juga menyarankan kendaraan pengangkut pupuk bersubsidi terdaftar dan berstiker khusus guna menghindari penyelewengan. Dan informasi tersebut juga bisa kami sampaikan juga dari Kabupaten Sampang. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu yang berikut ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. RRI Digital with New Look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interesting content such as likes, comments, and shares, as well as live chat with broadcasters and users. Direct messaging and private chat facilities between app users are also available. RRI Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Akun Eksekutif PT Pupuk Indonesia Wilayah Madura, ada Pak Denny Eka Lesmana. Halo, Assalamualaikum Pak Denny. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah. Iya, maaf mengganggu aktivitasnya. Sedang di Bali Pak ya informasinya? Lagi di Bali Pak. Menghadiri acara terkait dengan pupuk juga itu Pak? Ya, kita lagi ada kegiatan rakor di Bali akhir tahun. Siap. Pak Denny, topik kita hari ini adalah menjaga ketersediaan pupuk di awal musim tanam ini Pak. Nah dari topik tersebut mungkin bisa dijelaskan kesiapan PT Pupuk Indonesia sendiri dalam memenuhi kebutuhan pupuk menghadapi musim tanam ini Pak Denny. Ya, jadi di wilayah Madura khususnya Sumeneb Bapak, ini kan setiap kali musim tanam ini kan unik. Jadi kalau kita lihat tren kecenderungan tingginya serapan itu di akhir tahun. Jadi di musim-musim penghujan bulan Oktober, November itu tinggi-tingginya serapan, trennya naiknya sangat signifikan dibandingkan bulan-bulan Juli, Agustus itu trennya lonjakan permintaan atau pendistribusiannya sangat signifikan. Jadi
di bulan Oktober November sampai Desember ini kita proses pengiriman, persediaan stok sampai pendistribusian sampai ke tingkat kelompok tani ini sangat banyak. Seperti itu. Kalau dari PT Pupuk Indonesia yang terutama sekali ini kita persediaan stok di gudang lini 3 sampai lini 4 di tingkat kios. Seperti itu. Iya. Tadi disebutkan ada keunikan itu sendiri. Mungkin dari hasil koordinasi juga dari hasil pengamatan dari Pupuk Indonesia sendiri, apa yang menjadikan hal tersebut terjadi, Pak Dani, di khususnya Sumeneb ini ya? Oh ya, jadi itu terkait tipologi wilayah, Pak ya. Jadi di Madura khususnya Sumeneb ini kan memang kebutuhan budidaya pertanian ini kan satunya juga dari faktor air. Kalau memang dari sisi lahan itu kecenderungan kebutuhan airnya tak ada hujan tanpa irigasi, itu ya pada akhirnya Halo? Iya. Masih ada suara saya, Pak? Ada, bisa dilanjutkan, Pak Dani. Iya ya. Jadi karena faktor perairan, tak ada hujan itu yang menyebabkan kondisi kewilayahan itu punya tren di bulan-bulan atau musim-musim penghujan itu yang tinggi-tingginya serapan. Tapi kalau posisi pengairan persawahannya itu masih ada irigasi, mungkin ya secara kontinuitas di pertengahan tahun ketika musim panas itu masih serapan masih kecenderungan masih ada. Iya. Seperti itu. Dan mungkin untuk per tahun sendiri Pak, sampai berapa kebutuhan pupuk di Madura ya Pak? Terutama mungkin di masing-masing kabupaten beragam atau sama gitu Pak. Halo? Iya. Iya. Untuk per tahun sendiri Pak, untuk kebutuhan pupuk di Madura ini Pak, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan mungkin juga bisa di masing-masing kabupaten berapa begitu Pak Dani? Ya, kalau dari PT Pupuk Indonesia ini kalau untuk bulan Desember ini Bapak, kita melakukan persediaan stok khususnya di Kabupaten Sumeneb ini di gudang lini 3 kabupaten. Kebetulan di Sumeneb kita ada 3 gudang. Jadi ada di Saronggi, ada di Bluto, sama di Kalianget. Ini total stok kita ada 1.700 untuk di Kabupaten Sumeneb. Jenis pupuk urea 1.733. Untuk jenis pupuk NPK kita ada total stok 1.346. Begitu. Mendekati 1.500 NPK. Kalau untuk urea mendekati 2.000. Untuk untuk bulan Desember, jadi pemenuhan stok kita di gudang kabupaten. Ini angka masih berjalan terus, Pak Imam. Jadi tiap hari kita melakukan pengiriman 200 sampai 400-an ton. Itu faktor penyebabnya ada penambahan apa Pak yang menjadi faktor penyebab untuk ada penambahan kuota lagi gitu Pak? Oh, kalau kuota itu murni kebijakan dari pemerintah pusat sampai di tingkat daerah. Jadi dari Kementerian Pertanian ini menetapkan kuota sekian ribu ton, sekian juta ton, turun ke provinsi, sekian ratus ribu ton, baru dari provinsi turun ke kabupaten, sekian ribu ton. Nah, untuk Kabupaten Sumeneb sendiri, total alokasi di tahun 2024 ini untuk jenis urea 45.444 ton. Dan jenis pupuk NPK 32.404 ton. Iya. Nah,
ini memang Sumeneb ini tergolong kategori terbesar di Kepulauan Madura, Bapak. Jadi dengan total urea 45.000 ton, NPK 32.000 ton sekian. Ini serapan juga masih tergolong cukup rendah. Jadi dari 45.000 ton urea ini serapannya baru bentar nih. Baru 30-an ribu. Jadi masih sisa 65%-an. Nah, kemudian kalau ada sisa seperti itu Pak hingga akhir tahun ini, nanti sisa kuotanya seperti apa itu Pak nanti? Prosesnya dikembalikan atau menjadi tambahan lagi atau bagaimana? Atau pengurangan juga justru? Tidak ada. Jadi angka alokasi ini sifatnya kebijakan secara angka saja, Pak. Jadi tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk nominal atau anggaran. Jadi dinamakan alokasi di sini itu hanya sebatas angka. Ketika 45.000 ton urea ini sampai di bulan Desember akhir itu tidak mampu terserap 100%, katakan menyisakan 5.000 ton. Itu tidak bisa carry over ke bulan Januari 2025. Jadi secara otomatis alokasi itu hangus, nanti di tahun 2025 menerima jatah alokasi yang baru seperti itu. Karena dari pemerintah pusat yang diklaimkan pembayaran subsidinya itu terhadap pupuk yang sudah tersalur. Sudah tersalurkan, iya. Iya. Oke. Berarti terbesar yang dibutuhkan itu urea Pak ya, tetap Pak ya? Tetap urea. Dan ini ini mudah-mudahan juga Bapak Ibu pendengar ini menjadi konsentrasi ya di tingkat petani. Jadi di wilayah Madura ini masih dominan penggunaan pupuk tunggal, yakni urea. Oh, tuh iya. Iya, jadi tanaman ini kan tidak hanya butuh satu unsur hara saja, Bapak. Iya. Tidak hanya nitrogen saja. Tanaman ini juga butuh fosfor, butuh kalium, butuh sulfur, butuh juga unsur-unsur mikro, butuh juga unsur-unsur mikroorganisme di dalam tanah. Nah, hal-hal ini yang masih kecenderungan di tingkat petani ini dominasinya masih urea atau gitu, kecintaannya masih ke pupuk urea. Karena kelihatan memang kalau urea setelah ditabur 1 minggu, 2 minggu sudah kelihatan hasilnya. Nah ini kita menganjurkan juga, terutama kalau di bulan Desember ini kan sudah mau menjelang pemupukan kedua. Jadi urea memang kalau dibuat starter atau dibuat awal-awal penanaman atau penyemaian itu memang pertumbuhan daun, batang itu sangat bagus. Namun untuk menjelang panen kita anjurkan jenis pupuk yang majemuk sama NPK. Karena ada kandungan fosfor untuk perakaran, kandungan kalium untuk batang, terus kemudian kandungan sulfur untuk pembuahan, seperti itu. Artinya ada fungsinya masing-masing begitu Pak ya, saling melengkapi gitu Pak ya. Iya. Nah, hal itu juga mungkin sudah pernah disampaikan atau disosialisasikan Pak? Nah, kebetulan kami dari Pupuk Indonesia ada program Bapak. Jadi setiap tahun kita ada fasilitas mobil uji tanah. Nah, di tingkat petani memang secara pertanian sekarang ini kan sudah masuk kategori teknologi juga. Iya. Jadi nggak hanya gadget yang berbau teknologi. Di dunia pertanian juga hal-hal yang sifatnya pembaruan teknologi ini sudah jalan. Nah, cuma di tingkat petani, piranti atau peralatan-peralatan teknologi itu masih belum nyampe. Katakan contoh,
pengecekan pH tanah, iya. pengecekan unsur hara tanah sebelum tanah itu diurai atau dipakai untuk berbudidaya. Nah, hal-hal itu di tingkat petani masih belum ada fasilitas, belum ada piranti. Kami dari Pupuk Indonesia ada program mobil uji tanah, Bapak. Memang pengoperasian di Jawa Timur ini baru 3 sampai 4 mobil, namun di Kepulauan Madura 4 kabupaten dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ini kita 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali pengecekan, dan itu kami jadwalkan sebisa mungkin bisa menyentuh sampel uji tanah itu di tiap kabupaten. Nah, cuma kalau untuk Kabupaten Sumeneb ini sepengalaman kami yang masih belum bisa kami jangkau di wilayah kepulauan. Ngapunten, seperti itu. Oke. Pak, untuk distribusinya sendiri Pak dari PT Pupuk sendiri bagaimana Pak polanya untuk kepada para petani? Kalau untuk alur pendistribusian dari Pupuk Indonesia kan berkewajiban untuk pemenuhan stok gudang lini 3 di tingkat kabupaten. Nah, setelah itu di gudang lini 3 itu yang pupuk yang bisa ditebus oleh distributor. Nah, setelah distributor melakukan penebusan, barang itu dikirim ke kios. Nah, kios di sini juga mempunyai kewajiban pemenuhan stok tiap 1 minggu kebutuhan. Nah, di tingkat stok di tingkat kios atau di tingkat lini 4 itu yang bisa ditransaksikan ke petani atau kelompok tani. Bahasanya kalau barang sudah ada di kios itu yang bisa ditebus oleh petani atau kelompok tani. Nah, namun Bapak Ibu sekalian perlu diingat, petani atau kelompok tani yang bisa menebus pupuk subsidi ini petani yang terdaftar di ERDKK. Mempunyai luas lahan maksimal 2 hektar. Seperti itu. Oke, karena waktu kita juga terbatas ini Pak Din juga untuk melanjutkan aktivitas Pak Din sendiri. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Pro1 RRI Sumeneb dan di channel YouTube kami. Selamat beraktivitas kembali, sehat dan sukses selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif dalam program Kopi Pagi. Saya Imam Mukhlis mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, tetap di Pro1 RRI Sumeneb dan channel YouTube kami RRI Sumeneb.net karena masih banyak segmen menarik lainnya yang bisa Anda ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.